Bayangin kamu lagi santai buka HP, scroll TikTok, scroll Instagram, scroll berita. Terus tiba-tiba muncul satu topik yang dibahas semua orang. Bukan drama artis, bukan konser K-pop, bukan juga diskon tanggal kembar. Tapi program MBG, makan bergizi gratis. Yang harusnya bikin anak-anak senang, malah jadi perdebatan nasional. Ada yang bilang ini program bagus, ada yang bilang makanannya kurang layak, ada yang bilang, loh katanya 15.000. Tapi ternyata, anggaran makanan sebenarnya cuma sekitar 8.000 sampai 10.000 rupiah per porsi. Nah loh, kok bisa? Hari ini kita bakal bahas santai tapi lengkap. Apa itu MBG? Kenapa jadi viral? Kenapa orang marah? Kenapa anggaran sebenarnya tidak 15.000? Dan kenapa akhirnya program ini jadi perdebatan panjang? Siapkan kopi, atau kalau nggak ada kopi, air putih juga boleh. Yang penting jangan sampai cuma dapat tomat doang kayak yang viral. Oke, kita mulai dulu dari dasar. MBG adalah singkatan dari Makan Bergizi Gratis. Program ini dibuat supaya anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui bisa mendapatkan asupan gizi yang lebih baik. Tujuannya mulia, mengurangi stunting, mengurangi kekurangan gizi, dan meningkatkan kesehatan anak Indonesia. Karena kenyataannya, masih banyak anak yang datang ke sekolah dengan perut kosong. Kalau perut kosong, belajar matematika saja bisa terasa seperti menghitung jumlah bintang di galaksi. Guru bilang, 2 tambah 2 berapa? Anaknya jawab, Bu, saya lihat ayam goreng di papan tulis. Kenapa program ini penting? Di banyak negara maju, program makan sekolah itu hal biasa. Contohnya Jepang, Korea Selatan, Amerika, bahkan Finlandia. Anak sekolah dapat makan siang yang bergizi. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan anak yang cukup makan lebih mudah konsentrasi belajar. Logikanya sederhana, kalau perut lapar, otak juga ikut demo. Otak bilang, bos, ini energi tinggal 5%, kalau mau mikir isi bensin dulu. Ketika program ini diumumkan, banyak orang langsung senang. Bayangin jutaan anak Indonesia dapat makan bergizi setiap hari. Ini bukan program kecil. Anggarannya bahkan bisa mencapai puluhan sampai ratusan triliun rupiah secara nasional. Artinya, program ini termasuk salah satu program sosial terbesar di Indonesia. Dan kalau berhasil, dampaknya bisa luar biasa. Anak lebih sehat, gizi meningkat, stunting berkurang, kualitas generasi masa depan meningkat. Singkatnya, ini program yang niatnya sangat bagus. Tapi, seperti banyak program besar lainnya, masalah biasanya muncul ketika teori bertemu realita lapangan. Beberapa waktu setelah program berjalan, mulai muncul video-video di internet. Video yang menunjukkan menu MBG. Ada yang bagus, tapi ada juga yang membuat orang bertanya, ini serius? Ada yang viral menunjukkan menu seperti nasi, tahu goreng, lalapan, dan buah. Dan sebagian orang merasa menu itu terlalu sederhana. Bahkan ada juga yang mengeluhkan sayur kurang segar, buah sudah tidak bagus, dan makanan terlihat tidak menarik. Beberapa laporan bahkan menyebut ada makanan yang kurang layak atau tidak segar. Langsung saja, internet meledak. Begitu video viral muncul, netizen langsung aktif. Ada yang bilang 15.000 cuma dapat ini. Ada yang bilang ini mah warteg juga lebih mewah. Ada juga yang bilang ini makan bergizi atau makan minimalis. Dan seperti biasa, di internet semua orang langsung berubah jadi ahli gizi, ahli ekonomi, ahli logistik, dan kadang ahli marah. Padahal yang paling penting sebenarnya satu, apakah makanan yang memenuhi standar gizi atau tidak? Karena tujuan program ini bukan bikin anak makan mewah, tapi makan cukup nutrisi. Nah, disinilah titik konflik terbesar. Banyak orang mengira satu porsi makanan sama dengan 15.000 rupiah untuk bahan makanan. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Anggaran 15.000 rupiah sebenarnya adalah total biaya porsi program. Di dalamnya termasuk bahan makanan, operasional dapur, listrik, gas, transportasi, tenaga kerja, distribusi makanan, bahkan biaya fasilitas dapur. Jadi bukan semuanya buat lauk. Menurut penjelasan resmi, anggaran bahan makanan sebenarnya sekitar 8.000 sampai 10.000 rupiah per porsi. Rinciannya kira-kira seperti ini. Untuk PAUD sampai SD kelas 3, sekitar Rp8.000 bahan makanan. Untuk SD kelas 4 ke atas sampai ibu menyusui, sekitar Rp10.000 bahan makanan. Sementara sisanya digunakan untuk operasional dapur, distribusi makanan, peralatan, dan sewa fasilitas. Kenapa banyak orang tetap kesal? Karena bagi sebagian orang, mereka melihat logikanya seperti ini.
Kalau saya punya 10.000, saya bisa beli nasi, ayam, sayur. Jadi ketika melihat menu yang sederhana, orang langsung berpikir ini uangnya kemana. Padahal dalam skala program nasional, logistiknya jauh lebih kompleks. Bayangin saja, menyediakan makanan untuk jutaan anak setiap hari. Itu bukan seperti masak di rumah, itu seperti menjalankan restoran raksasa nasional. Program MBG harus mengurus bahan makanan, dapur produksi, distribusi ke sekolah, penyimpanan, keamanan makanan, dan kontrol kualitas. Dan semuanya harus dilakukan setiap hari. Bayangin saja, kalau satu dapur harus melayani 3.000 porsi sehari. Itu sudah seperti festival nasi kotak sehari. Kenapa kadang makanan tidak ideal? Ada banyak faktor. Distribusi terlalu lama, penyimpanan kurang baik, dapur tidak standar, pengawasan kurang ketat. Dan kalau satu saja salah, hasilnya bisa mengecewakan. Makanya pemerintah juga membuka laporan dari masyarakat. Bahkan masyarakat dipersilahkan mengunggah menu yang dianggap tidak layak untuk evaluasi. Menariknya, ada juga survei yang menunjukkan alasan anak tidak menghabiskan makanan. Bukan selalu karena jelek, kadang karena sudah kenyang, menu tidak sesuai selera, atau makanan sudah tidak segar. Jadi bukan hanya soal harga, kadang soal rasa dan kebiasaan makan juga. Akhirnya muncul dua kubu besar. Kubu 1, program ini bagus, tinggal diperbaiki sistemnya. Kubu 2, programnya bagus, tapi pelaksanaannya harus diawasi ketat. Dan sebenarnya, kedua kubu ini punya poin yang benar. Walaupun banyak kritik, program makan sekolah tetap penting, karena masalah gizi anak bukan masalah kecil. Jika generasi sekarang kekurangan gizi, dampaknya bisa sampai puluhan tahun ke depan. Produktivitas turun, kesehatan turun, kualitas pendidikan juga ikut turun. Jadi program seperti MBG sebenarnya investasi jangka panjang. Negara yang sukses menjalankan program makan sekolah biasanya punya standar gizi ketat, pengawasan kuat, dapur yang profesional, dan menu yang bervariasi. Jadi bukan cuma soal berapa harga makanannya, tapi soal manajemen sistemnya. Kalau dipikir-pikir, orang Indonesia memang unik. Kalau makan gratis, alhamdulillah. Tapi kalau makan gratis tapi kurang enak, ini siapa yang masak? Padahal kalau di rumah, kadang makan mie instan 3 hari berturut-turut juga santai. Beberapa hal yang sering disarankan, transparansi anggaran, pengawasan dapur, kualitas bahan makanan, menu lebih menarik, distribusi lebih cepat. Kalau ini diperbaiki, program ini bisa jauh lebih baik. Program sebesar ini pasti tidak sempurna di awal. Bayangin saja, menjalankan program untuk jutaan orang sekaligus. Itu seperti mencoba masak nasi goreng untuk satu stadion penuh. Salah sedikit saja, sudah jadi berita nasional. Jadi kesimpulannya, MBG adalah program dengan niat sangat baik. Tapi seperti banyak program besar lainnya, tantangannya ada di pelaksanaan. Perdebatan yang muncul sebenarnya hal wajar, karena masyarakat juga ingin program yang dibiayai uang negara benar-benar memberikan manfaat maksimal. Dan mungkin pelajaran paling penting dari semua ini adalah masalahnya bukan cuma soal 15.000 atau 8.000, tapi soal satu hal yang jauh lebih penting. Apakah anak-anak Indonesia benar-benar mendapatkan makanan yang sehat dan layak? Karena kalau generasi muda sehat, masa depan negara juga ikut sehat. Dan semoga saja, di masa depan kalau anak pulang sekolah ditanya, hari ini makan apa? Jawabannya bukan lagi tahu doang, tapi, Bu, hari ini menunya enak banget.